Ya Allah, berikanlah limpahan kepada saudara Korun. Amin. Dapat juga menyebarkan agama. Rabbi rahmi sabri rizqan bihalalika dunya wal akhirah. Amin. Dan doa Nabi Musa beserta Korun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin melimpah karena ia diberikan ilmu jual beli perhiasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sayangnya Korun lupa akan janjinya sendiri. Semenjak menjadi orang yang kaya raya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria. Bahkan ia bersahabat dekat dengan Raja Fir'aun sehingga tidak ada yang berani mengusiknya, dan bertambahlah kesombongannya. Pada suatu hari, Nabi Musa mengutus umatnya untuk menemui Korun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Nabi Musa agar kau mensedekahkan sedikit hartamu untuk kepentingan amal. Hei, enak saja. Semua hartaku ini aku dapatkan dengan usaha dan jerih payahku sendiri. Kalian datang tiba-tiba memintanya, mudah sekali. Tak tahu malu. Kau jangan sombong, wahai Korun. Kami hanya minta sedikit untuk orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu itu tidak akan bertambah tanpa izin Allah. Dan kami hanya sekedar utusan untuk menyayangi. Wahai Korun. Berani sekali kalian berkata. Sudah. Ketiga utusan Nabi Musa akhirnya pergi meninggalkan rumah Korun dan menceritakan semua kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak dan tak seorang pun dapat mengambilnya dariku. Haha. Sekarang aku adalah orang paling kaya di Mesir nih. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya dan semua harta kekayaannya. Dia sering berjalan-jalan keluar istana menggunakan pakaian mewah di masanya, dikawal oleh beberapa pengawal untuk berkeliling memamerkan kekayaannya, dan menjadi salah satu sahabat Fir'aun sehingga tak ada satu orang pun yang berani mengusiknya. Wah, itu laki jubahnya berlapis emas yang sangat mewah. Benar sekali saudaraku, tapi sayangnya dia sangat sombong dan lupa bahwa seluruh kekayaan itu hanya milik Allah dan akan diambil. Cek. Us, hati-hati bicara, jangan sampai makan. Bisa penggal kepalamu. Kabar kesombongan dan kekayaan Korun semakin hari semakin gempar. Dan pada suatu hari, Nabi Musa mendatangi Korun untuk memberi peringatan. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Jikalau kau hanya ingin meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah, karena aku tidak memberikan spesial pun kepadamu. Tidak ingatkah kau wahai Korun, dulu kau begitu miskin dan pada akhirnya Allah mengabulkan doa permintaan. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah banyak. Itu karena ilmu dagang yang miliki dan pelajari, bukan karena Allah.
Astagfirullahaladzim. Tobatlah wahai Korun. Sudahlah wahai Musa, pergi atau aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa kamu ingin mengambil semua hartaku. Aku hanya mengingatkan wahai Korun, karena setiap harta yang kau miliki terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Sudahlah, jangan berada di depanku. Pergi dan jangan datang lagi. Astagfirullahaladzim. Setelah kejadian itu, kini Korun semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan, ia berani merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Dan sampailah pada waktunya, datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, semua terguncang, tak luput juga rumah Korun terguncang dan bergetar. Apa yang terjadi? Pelayan, pelayan. Ya tuanku, Apa yang terjadi wahai pelayan? terjadinya gempa bumi tuanku. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana ini sampai terjadi? Bagaimana dengan semua hartaku? Pelayan, selamatkan. Baik tuanku. Oh, mas-masku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku, semua harus kuamankan. Namun, sebelum Korun menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Tolong! 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 Dan akhirnya Korun tenggelam bersama seluruh harta bendanya masuk ke dalam bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, Lalu kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. dunia dan seisinya adalah milik Allah semata. Maka berbuat baiklah terhadap sesama, bersedekahlah tanpa pamrih, karena amal ibadah yang akan menjadi cahaya dan penolong di akhirat kelak, dan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Harta dan jabatan bukanlah alasan untuk menyombongkan diri, tetapi harus digunakan untuk kebaikan. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati, bersyukur, dan dermawan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.